Keberhasilan Jepang menginvasi wilayah Asia Tenggara dan Pasifik segera dibalas Sekutu dan Amerika Serikat. Pada tanggal 4-8 Mei 1942 terjadi pertempuran di Laut Koral. Dalam pertempuran tersebut berhasil menggagalkan usaha invasi Jepang ke Australia. Selanjutnya, pada tanggal 4-6 Juni 1942 terjadi pertempuran di Midway. Dalam pertempuran tersebut, Jepang juga mengalami kekalahan setelah pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan Angkatan Laut Jepang. Sejak bulan Agustus 1942, sebenarnya Jepang mulai mengalami kekalahan. Namun, Jepang masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya, meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Dalam Perang Dunia Kedua, pihak sentral Jepang, Jerman, Nazi, dan Italia yang berhaluan fasis mengalami kekalahan di berbagai front. Di front Asia, Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Pihak Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayah-wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang yang pada awalnya menerapkan strategi menyerang beralih pada strategi bertahan. Jepang terus mengalami kekalahan-kekalahan. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan mengizinkan bendera merah putih berkibar serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hal tersebut dilakukan Jepang agar Jepang mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang semakin terdesak dalam perang, bahkan banyak armada perang yang dikalahkan sekutu, baik di sekitar Pasifik maupun di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan. Wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia yaitu Tarakan tahun 1942 diserang oleh sekutu. Sekutu merebut kembali ladang-ladang minyak yang merupakan fasilitas strategis dan sangat dibutuhkan dalam perang dari tangan Jepang. Akibat serangan tersebut, kota Tarakan hancur dan banyak warga lokal, orang Jawa, dan keturunan Tionghoa yang mengungsi. Balikpapan yang merupakan salah satu wilayah penting bagi Jepang juga diserang Australia pada bulan Juli 1945. Ladang-ladang minyak yang sebelumnya direbut Jepang dari Belanda juga mendapatkan serangan dari pasukan gabungan Australia dan KNIL. Dalam serangan tersebut, Jepang akhirnya kalah pada tanggal 21 Juli 1945. Serangan Australia tersebut tidak hanya menghancurkan pertahanan Jepang, tetapi juga menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang kelaparan karena tidak makan selama berhari-hari. Setelah Jepang menyerah, pihak Australia membagikan makanan kepada rakyat Balikpapan. Selain pertempuran di Tarakan dan Balikpapan, ada juga pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Pertempuran tersebut seperti terjadi di Morotai yang berlangsung sejak bulan September 1944 sampai Mei 1945. Pertempuran di Morotai tersebut berlangsung cukup lama dan merupakan salah satu pertempuran yang berat bagi sekutu dan Jepang. Sebelum Amerika Serikat melakukan pengeboman di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, pada tanggal 26 Juli 1945, tiga pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry Truman, Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill, Inggris, dan Chiang Kai-shek, China, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang. Deklarasi tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya semua pejabat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran skala besar-besaran. Namun, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima,
Selanjutnya, bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki. Sekutu tidak hanya menyerang Jepang di wilayah jajahannya, tetapi juga menyerang di negeri Jepang. Sebagai pukulan terakhir kepada Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Diperkirakan jumlah korban yang meninggal di Hiroshima sebanyak 140.000 jiwa dan di Nagasaki ada 74.000 jiwa. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki tersebut membuat Jepang tidak mempunyai pilihan lain selain menyerah. Pengeboman kedua kota tersebut dapat dikatakan sebagai puncak operasi militer Sekutu. Sekutu juga melakukan pengeboman atas kawasan-kawasan industri strategis di Jepang, termasuk industri galangan kapal. Hancurnya armada-armada dagang tersebut menghambat pasokan bahan mentah, batu bara, besi, besi baja, karet, dan minyak bumi dari negara yang didudukinya, termasuk minyak bumi dari Indonesia. Jepang memang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan baku dari luar negeri untuk menghidupi industrinya. Sebelum bom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, jurnal perang markas besar Kekaisaran Jepang sudah meramalkan bahwa tidak ada lagi harapan bagi Jepang untuk menang. Jurnal tersebut menulis, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengorbankan nyawa 100 juta rakyat Jepang sebagai bom hidup agar musuh kehilangan semangat bertempur. Menyadari bahwa kekalahan tak terelakkan, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu. Dengan pernyataan penyerahan tersebut, Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya berakhir. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu tersebut secara resmi ditandatangani di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Dalam penyerahan tersebut, Sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur dan Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. Adapun isi pokok perjanjian penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki Jepang termasuk Indonesia. Sambil menunggu penyerahan kekuasaan, Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo, artinya menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu dan tidak boleh membuat kebijakan apapun. Printed by the army on rare parchment found in a basement in ravaged Manila.